Pria ini datang ke kantor polisi untuk melaporkan para preman itu, bro. Dengan sangat kesal, dia menyuruh para polisi segera menangkap mereka. Polisi ini pun bertanya, siapa yang harus kami tangkap? Guru. Mendengarnya, mereka pun terkejut, bro. Kemudian dengan santai polisi ini mengatakan, apakah kau tak tahu akibatnya bila menantang guru? Mereka akan membunuh siapa saja menantangnya dan akan menguburnya di halaman rumahnya. Lalu polisi itu pun bertanya, apa kau tak takut? Namun pria tampan ini menjawabnya dengan gentle, bro. Aku tak takut, Pak, lakukan saja tugasmu, segera tangkap mereka. Polisi ini pun langsung terdiam dengan terpaksa dan memberikan surat laporan kepada si abang tampan dan menyuruh mengisinya. Seketika itu juga si abang pun langsung mengisinya. Wow, ini baru namanya pria sejati, bro. Hahaha. Akan tetapi tak lama setelah itu di rumah si penjahat, ternyata polisi itu mengadukan kalau ada yang melaporkannya, bro. Namun mendengarnya penjahat itu malah senang. Sudah lama aku tidak dapat tantangan. Mereka semua pun tertawa bahagia. Sedangkan di tempat lain di stasiun kereta api, terlihat pria tampan itu sedang menjemput kakaknya yang baru datang ke kota itu, bro. Kemudian si abang akan membawa kakaknya ke rumahnya dengan menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan mereka mendengarkan siaran radio si gadis cantik. Si abang pun akan menceritakan tentang gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba di depan mereka ada sebuah truk yang menyeberang sembarangan. Mereka pun terkejut, bro. Dengan cepat si abang pun langsung mengerem mobilnya. Lalu dengan kesal dia menatapi truk itu yang menyeberang sembarangan. Kemudian pria tampan itu pun akan melanjutkan perjalanannya lagi. Akan tetapi tiba-tiba datang lagi sebuah truk yang hampir menabrak mereka. Mereka pun sangat terkejut, bro. Namun karena merasa heran, pria itu pun menatapi truk itu dengan serius. Lalu dia teringat dengan kata-kata sang polisi, guru akan mencelakai siapa saja yang melawannya. Setelah itu dengan wajah yang kesal, si abang pun melanjutkan perjalanannya lagi, bro. Akan tetapi tiba-tiba datang lagi sebuah truk yang mengikuti mereka dan membunyikan klaksonnya, sehingga kakak si abang kesakitan mendengarnya. Sedangkan truk itu masih terus mengikuti mereka, sehingga si abang pun berusaha menenangkan kakaknya yang sedang ketakutan itu, bro. Namun tiba-tiba sebuah truk datang lagi menghalangi jalan mobil mereka. Dengan cepat si abang pun berusaha meloloskan diri dari jepitan dua truk itu, karena truk itu sengaja melambatkan jalannya dan tak memberikan mereka lewat. Dan ternyata kembaranku yang satu ini adalah mantan joki, bro, sehingga dia bisa lolos dari kedua truk itu. Akan tetapi ternyata di hadapan mereka ada sebuah jurang. Dengan cepat si abang mengerem mobilnya, sehingga mobilnya ngedrip dan berputar-putar di ujung jurang itu, bro. Di saat itu juga si abang merasa cemas melihat truk itu, tetapi truk itu berhenti. Dan syukurnya mobil si abang pun berhenti juga, bro, sehingga mereka selamat dari jurang maut itu. Akan tetapi bahaya masih ada di depan mereka, bro. Dengan bersiap si abang menatapi kedua truk itu yang berhenti di hadapannya. Tiba-tiba supir truk itu melirik mereka sesaat, tetapi dia masuk lagi. Si abang pun terus menatapi mereka, bro. Namun tiba-tiba kedua truk itu mundur pergi meninggalkan mereka, sehingga membuat kakak si abang tampan pun heran apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka mengganggu kita? Apa yang mereka mau? Siapa mereka sebenarnya? Karena tak ingin membuat kakaknya cemas, si abang tampan pun menjawab, aku tidak tahu. Akan tetapi keesokan harinya di saat pria itu bersama sang dekan menyuruh menyambut laporannya, bro. Mereka sangat bahaya, polisi saja tidak berani menghadapi mereka. Apa yang akan kau lakukan? Tetapi mereka harus dihentikan, Pak. Aku bisa melakukannya. Kau memang bisa, tapi apakah keluarga itu bisa? Keluarga siapa? Kemudian sang dekan pun menunjukkan sesuatu, bro. Ternyata ada seorang ibu dan anaknya. Mereka adalah anak dan istri pria yang dibunuh oleh para preman itu. Jika kau tak mencabut laporannya, para preman itu mengancam akan membunuh mereka juga. Kemudian si abang pun melihat ibu itu lagi yang sedang memohon kepadanya agar laporan dicabut supaya mereka bisa selamat. Dan dengan terpaksa demi keselamatan ibu itu dan anaknya, si abang pun langsung pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporannya, bro. Setelah itu dia pun langsung pergi begitu saja dengan wajah yang sangat kesal. Oke, bro, makin seru nih, makin seru. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ya, hanya di Snack Video.